Kata Rasulullah SAW, siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, menahan karena Allah, maka dia telah sempurna imannya. Kalau kesalahan tersebut sengaja disembunyikan, enggak usah. Tapi kalau kelihatan depan mata kita, ya sudah, kita ingatkan, jangan kita biarkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah pada kesempatan subuh hari ini kita bisa diberi kenikmatan oleh Allah, nikmat yang sangat agung, bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal fajr fa huwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang salat subuh maka dia dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Man shallal bardain dakhalal jannah. Siapa yang salat subuh dan salat asar maka dia akan masuk surga. Semoga kita dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat, pada kesempatan kali ini kita akan bahas topik yang kelihatannya sepele tapi sebenarnya dia adalah ibadah yang sangat agung, yaitu persaudaraan yang hakiki, tentunya persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang sebagian ulama mengatakan bahwasanya amal ini seakan-akan bonus ya. Maksudnya amalnya mudah tapi pahalanya besar. Ketika Rasulullah SAW sebutkan tentang 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, sabatun yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah naungi pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Rasulullah SAW sebutkan 7 golongan. Semuanya berat, yang satu yang mudah. Kata para ulama yaitu rajulani tahaba fillah, ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, yang bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Yang lainnya susah ya. 7 tersebut, sebagaimana kita ketahui, yang pertama adalah imamun adil. Imam yang adil ini sulitnya minta ampun. Jadi imam yang adil, cobaan, ujian berat, yang termasuk yang paling sulit. Kemudian syabun nasya' fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Ini pun sangat sulit. Namanya anak muda senangnya menghabiskan waktu hura-hura, foya-foya, kesana ngalor ngidul, kesana kemari. Dan yang berikutnya baru ini. Rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang saling mencintai karena Allah, bertemu karena berpisah karena Allah. Yang keempat, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang yang hatinya tergantung di masjid, itu selalu rindu ingin ke masjid. Ini pun susah ya. Artinya kalau dikumandangkan azan dia senang, dia nunggu kapan azan lagi. Bukan dia melangkahkan kaki ke masjid dengan rasa berat. Seakan-akan harus ada beban kewajiban yang harus dia tunaikan. Tapi dia melangkahkan kaki ke masjid dengan penuh semangat. Kenapa? Karena hatinya tertinggal di masjid. Hatinya tertinggal di masjid. Sehingga dia ingin selalu kapan dia kembali ke masjid. Ini bukan amalan yang susah, ini berat. Ya. Apalagi yang kelima. Rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki dirayu oleh seorang wanita yang cantik jelita dan kaya raya. Saya rasa antum tidak pernah didapat seperti ini. Mana ada cewek cantik kaya raya rayu antum? Antum bukan kelasnya ya. Tapi maksud saya ini sulit. Dirayu perempuan elek wae sudah KO ya. Dirayu sama perempuan yang miskin aja sudah KO ya. Dirayu sama perempuan ya kaya tapi enggak cantik sudah tergiur, apalagi cantik dan kaya raya. Siapa yang bisa bertahan dengan godaan seperti ini? Kelima ya. Tapi dia takut, dia berkata, "Inni akhafullah." Aku takut kepada Allah.
Ada WA masuk dia bilang, "Inni akhafullah." Bukan dia simpan fotonya untuk murojaah ya. Baik. Yang keenam lebih sulit lagi. Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin bi yaminihi fa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang bersedekah dengan tangan kanannya kemudian disembunyikan sampai tangan kirinya dia tidak mengetahui. Ini sulit ya. Menyembunyikan amal soleh bukan sifat asal manusia. Sifat asal manusia sukanya pamer. Sukanya menunjukkan kelebihannya agar orang mengakuinya, agar orang menghormatinya. Dan ini perkara yang sangat berat. Seorang berinfak kemudian dia tidak cerita kepada siapapun. Dan dikiaskan kepada amalan soleh yang lain. Dia beramal soleh dan dia tidak cerita kepada orang lain. Ya, dia ingin yang tahu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan perkara yang mudah. Makanya dahulu para salaf mereka berusaha payah untuk bisa melaksanakan ini. Mereka berusaha payah, yatakallafun, berusaha payah untuk bisa menyembunyikan amal soleh mereka. Ya. Berbeda dengan orang-orang sekarang bersusah payah untuk pencitraan. Berusaha payah untuk memamerkan apa yang mereka lakukan. Sulit. Yang keenam juga, rajulun dzakarallah khaliyan fa fadat ainah, seorang yang bersendirian kemudian ingat Allah, kemudian dia menangis. Itu juga sulit karena butuh hati yang jujur, yang tulus, mengingat keagungan Allah atau rindu ketemu Allah atau takut karena dosa-dosanya. Jadi di antara 7 ini kalau kita boleh bahasa kita yang bonus yang nomor 3. Rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Selain dia mudah, yang kemudian ada kelezatan di situ, kelezatan duniawi. Selain ada kenikmatan bersaudara karena Allah, kelezatan ketemu, ngobrol, ketawa ketiwi, itu nikmat tersendiri. Tetapi nikmat tersebut dapat bonus pahala di akhirat. Yang lainnya semua murni ukhrawi. Yang lain semuanya murni ukhrawi. Jadi imam adil ya susah. Pinginnya ambil duit banyak, pinginnya apa? Jadi enggak boleh, ini enggak boleh ya. Pemuda maunya senang-senang malah enggak boleh. Pinginnya yang keempat, pingin sana sini tapi langkahkan kaki ke masjid. Tidak ada keuntungan duniawi sama sekali. Tapi kalau mencintai karena Allah, ini ada kenikmatan apa? Duniawi. Karenanya sebenarnya tadi inilah bonus. Salah satu amal soleh yang mudah, tetapi pahalanya sangat besar. Bahkan terlalu banyak dalil-dalil yang menunjukkan akan keutamaan persaudaraan yang hakiki, persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita sebutkan insyaallah taala. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan al-mahabbatu fillah? Al-ukhuwah fillah, persaudaraan karena Allah, mencintai karena Allah. Yaitu kita melakukan sesuatu, kita menjalin relasi dengan dia, kita berkunjung ke rumahnya, kita menyapanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dia beriman, kita beriman, sama-sama ngaji, sama-sama masuk dalam rel dakwah, maka kita saling mencintai karena Allah. Ya, karena kita tahu namanya mencintai, ada yang dikatakan mencintai karena sesuatu. Ya, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Itu kita mencintai dia bukan karena zatnya, tapi karena sesuatu di balik itu, yaitu dia ini beriman. Entah mungkin dia orang sederhana, mungkin entah dia seorang yang miskin, mungkin dia tidak punya jabatan, tapi saya mencintai dia karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dahulu tidak pernah diketahui oleh para sahabat, tiba-tiba diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertemanan, persaudaraan karena duniawi banyak sejak dulu sudah ada. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sudah ada pertemanan tersebut, sudah ada persaudaraan tersebut. Mereka saling mencintai tapi bukan karena Allah. Orang Quraisy mereka saling mencintai karena mereka sama-sama Quraisy, sama-sama orang Quraisy. Mereka saling mencintai, saling tolong-menolong karena mereka sama-sama tinggal di Mekah misalnya. Sama-sama dari satu kabilah. Ya. Mungkin sama-sama punya kepentingan bersama, sama-sama pedagang. Maka mereka saling mencintai, saling kontak, saling berhubungan atau sama-sama jadi penggembala misalnya. Itu sudah ada sejak dahulu. Sudah sejak dahulu. Seperti sekarang orang berteman karena sama-sama hobi main sepeda misalnya, berteman sama-sama hobi suka main bola misalnya ya. Atau saling mencintai karena syaitan ya. Sama-sama suka nonton bioskop berteman. Jadi pertemanan karena duniawi banyak.
Tetapi ketika Nabi SAW diutus, Nabi SAW mengajarkan sesuatu yang tidak pernah diketahui sebelumnya oleh para sahabat, yaitu al-ukhuwatu fillah, persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang Nabi tanamkan kepada para sahabat dengan tarbiyah yang luar biasa sehingga mereka benar-benar mencintai saudara mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi SAW membuat nizam ta'akhi, yaitu aturan persaudaraan agar mereka sudah bersaudara karena Allah secara umum, tapi Nabi kemudian mengkhususkan persaudaraan satu dengan yang lain. Nabi tunjuk, kamu bersaudara si fulan kamu dengan si fulan dengan si fulan, agar lebih dekat dan lebih saling memperhatikan. Ya. Di antaranya misalnya Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi'. Di antaranya Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Jadi Rasulullah SAW persaudarakan mereka secara khusus, sehingga perhatian lebih daripada persaudaraan secara umum. Sampai-sampai disebutkan oleh para ulama dahulu ketika terjadi nizam ta'akhi ini, aturan saling bersaudara ini, sampai mereka seandainya ada salah seorang yang meninggal di antara mereka maka saling mewariskan. Karena benar-benar dianggap sebagai saudara. Kemudian persaudaranya tetap dipertahankan, hukumnya dibatalkan. Tidak ada lagi waris-mewaris di antara orang-orang yang diangkat saudara karena Allah, kecuali karena nasab dan ceritanya. Baik. Akhirnya mereka pun bersaudara. Dan sebagaimana kita baca ya, luar biasa persaudaraan mereka, saling berkorban di antara mereka. Karena mereka tahu tentang agungnya mencintai karena Allah. Karena mereka tahu betapa agungnya bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, terlalu banyak kisah bagaimana perjuangan mereka di antara mereka dalam mewujudkan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Cerita yang masyhur yang kita semua sudah tahu tentang bagaimana kisah Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi'. Abdurrahman bin Auf yang kemudian meninggalkan kota Mekah, ya, yang tadinya kaya raya, saudagar kaya raya, dia harus meninggalkan seluruh hartanya untuk bisa berhijrah menyusul Nabi atau berhijrah ke kota Madinah, untuk bisa berhijrah ke kota Madinah. Sampai di sana Nabi SAW mempersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi', dan ini di antara hikmahnya Nabi SAW. Abdurrahman bin Auf adalah saudagar kaya raya yang miskin mendadak, dari harta begitu banyak tiba-tiba tidak punya apa-apa. Dan ini perkara yang sangat sulit, ujian sangat berat. Miskin mendadak. Kalau miskin bertahap masih ringan ya. Tapi tiba-tiba miskin itu berat ya. Ya, tiba-tiba miskin itu berat. Di antaranya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Ya. Karena itu Nabi SAW persaudarakan dengan saudagar juga yang kaya raya, Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu taala anhu. Ya, maka setelah dipersaudarakan, Sa'ad bin Rabi' kemudian berkata, "Ya Abdurrahman, saya adalah termasuk orang paling kaya di kota Madinah. Saya akan bagi harta saya menjadi dua. Setengah buat saya, setengah buat kamu." Ini luar biasa. Seperti dongeng ya. Kalau ini tidak diriwayatkan dengan riwayat yang sahih, kita akan mengatakan hanyalah dongeng ya. Kemudian bukan cuma sekedar harta, dia mengatakan, "Saya punya istri lebih dari satu, kamu lihat mana yang kau sukai." Bukan mana yang jelek ya, mana yang kau sukai. Kalau kau tertarik, saya ceraikan, kalau habis masa iddahnya nikahi. Luar biasa. Ya, ini kayaknya enggak ada zaman sekarang ya. Enggak ada zaman sekarang. Ada sih, saya tahu ada seorang menceraikan istrinya disuruh temannya yang nikahi, tapi bukan istrinya yang paling cantik ya. Bukan. Yang paling cantik tetap dia tahan rata-rata. Jadi itu ada, tapi tidak seperti itu ya. Oleh karenanya kalau kita baca ini, bagaimana seorang tidak hanya menawarkan hartanya, menawarkan istrinya, ya. Tetapi lihat bagaimana Abdurrahman bin Auf yang punya radhiyallahu anhu, yang punya izzatun nafs, harga diri yang sangat tinggi, dia mengatakan tidak. Dia tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dia berkata, "Barakallahu laka fi ahlik wa malik." Semoga Allah berkahi engkau di hartamu dan keluargamu. "Dullani ala suq." Tunjukkan kepadaku mana pasar. Ditunjukkanlah pasar Bani Qainuqa, kemudian dia berdagang. Dia tidak bilang, "Masya Allah, tidak saya duga. Masya Allah, ini petunjuk dari Allah, saya bersaudara dengan kamu. Mana-mana istrimu yang mana?" Enggak ya. Jadi kalau kita mungkin begitu ya. Tapi kalau Abdurrahman bin Auf tidak ya. Namun di mana orang-orang yang seperti ini zaman sekarang ya? Ya, tentu kalau kita lihat cerita seperti ini kayaknya tidak masuk akal, hanyalah dongeng semata. Namun kalau kita tahu sebabnya, maka kita tidak heran. Sebabnya kenapa? Karena gurunya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena gurunya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Idza urifa sabab batal al ajab. Kalau diketahui sebabnya tentu
keheranan menghilang. Kita tidak heran karena gurunya adalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti zaman sekarang kita dapati ulama-ulama yang hebat, zuhudnya, ilmunya, takwanya. Kita cek-cek ternyata sebabnya guru ulama tersebut yang ada sekarang adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Pantas karena guru mereka adalah siapa? Syekh bin Baz rahimahullahu taala, sehingga pengaruh guru sangat nampak pada murid-muridnya. Namun kita katakan itu kalau zaman sekarang hampir tidak ada ya. Makanya ketika itu terjadi di mana sih? Di Madinah. Di Madinah. Maka ada orang yang nyeletuk, saya sudah tinggal di Madinah. Mana kaum Ansor yang bagi-bagi hartanya sama istri? Saya sendiri 16 tahun di kota Madinah. Belum ada yang bagi-bagi apa? Belum ketemu kaum Ansar. Mana kaum Ansar yang seperti Sa'ad bin Rabi yang ingin bagi setengah hartanya dan membagi apa? Sebagian istrinya. Mana? 15 tahun, 16 tahun tinggal di Madinah belum ada yang nawarin ya. Maka dijawab oleh kaum Ansar atau penduduk Madinah, kaum Ansar yang membagi-bagikan hartanya dan istrinya sudah pergi, sudah tiada bersama kaum Muhajirin yang kalau ditawarin tidak mau terima. Tapi tentunya sampai sekarang masih banyak orang-orang hebat di kota Madinah yang sangat dermawan, yang sangat soleh, banyak sekali ya. Kalau kita mau cerita banyak sekali yang luar biasa ya. Saya cerita satu aja, banyak cerita cuma saya mau cerita satu aja. Ini sekedar apa? Pengalaman pribadi. Ini cerita jadi. Ketika saya S2, saya mengurusi kedatangan keluarga. Karena saya harus safar pulang, kemudian jemput istri. Saya urus visa, istri juga keluar visa, kemudian sudah pesan tiket semuanya, anak-anak. Dan saya pun demikian, saya ngurus visa. Beberapa orang teman-teman S2. Karena waktu S2 waktu itu di zaman saya baru diizinkan untuk membawa istrinya. Kemudian qadarullah visa saya tidak keluar. Ya sebenarnya keluar tapi petugasnya lupa, dia masukkan di laci. Kemudian dibilang tidak ada. Setiap saya datang tidak ada, setiap saya datang tidak ada. Teman-teman sudah dapat visa, sudah pada pulang, saya enggak dapat. Terpaksa istri saya akhirnya berangkat sendiri sama 2 anak saya. Ya. Setelah istri saya sudah waktunya berangkat, baru belakangan, aduh, maaf Firanda, ini ternyata visanya ada apa? Keplisut dia apa? Di laci. Dia enggak sengaja atau sengaja, Allah alam bisa. Tapi intinya istri saya berangkat dengan kedua anak saya ya. Dan tidak bisa di Madinah, turun di Jeddah. Ya saya sedih waktu itu ya. Istri saya mungkin baru pertama kali keluar negeri, harus safar sendirian ya. Darurat anak-anak. Saya di Masjid Nabawi ada teman, orang Arab, dia polisi. Dan dia bukan teman dekat, sekedar sering ketemu saya di masjid. Kemudian ya saya bingung, mungkin dilihat saya sedih, dia tanya ada apa. Ya. Mungkin lihat saya murung, maka saya cerita. Besok saya harus, istri saya mau datang, saya harus jemput. Ya. Gini. Kata dia, sudah tenang Firanda, besok sama saya aja. Antum nggak kerja, tenang sama saya aja. Ya udah, karena urusannya nggak gampang. Akhirnya udah, kita berangkat. Naik mobilnya mobil Camry, kemudian bukan teman dekat waktu itu, hanya sekedar ketemu di mana? Di masjid. Setiap sholat maghrib, isya, ya dia sholat bareng, nanti ngaji masing-masing, baca Quran masing-masing, atau pergi ke majelis masing-masing, nanti ketemu lagi, ngobrol sebentar gitu. Akhirnya saya juga kaget, ini nggak begitu kenal, tahu-tahu dia bawa, kemudian dia jemput saya, kemudian kita berangkat ke Jeddah yang 400 kiloan. Kemudian jemput istri saya, ya, ternyata urusannya repot. Urus ini, ya, tidak untuk mengeluarkan istri karena dia tidak ada mahram ketika itu ya. Untuk mengeluarkan dia dari bandara tidak gampang. Akhirnya telepon sana, dia punya saudara kerja di pengadilan, akhirnya dia juga polisi, akhirnya bisa keluar. Dibawalah kemudian saya dengan istri di rumah kakaknya. Rumah dikosongkan buat kita berdua sama anak-anak.
kemudian disiapkan makanan dengan seenak-enaknya. Ya. Subhanallah. Ya sudah, kita tidur, saya tidur sama istri ya, istri saya tentunya ya. Kemudian sama anak-anak, semua nikmat. Dan saya bukan siapa-siapa dia bukan teman dekat, teman kenal, cuma dia begitu mungkin karena cinta karena Allah, dan seperti itu banyak di Madinah. Setelah itu pulang selesai. Subhanallah, saya pikir-pikir sampai sekarang ada orang seperti itu ya. Luar biasa. Dan kita berteman berlanjut sampai sekarang ya. Sampai sekarang ya. Kalau saya setiap umroh, saya telepon dia, selalu ngajak makan. Dari dulu ketika saya masih di sana, dia selalu ngajak makan. Mungkin hari Jumat, hari apa, ayo Firanda kita makan. Terakhir saya ketemu dia pas umroh, saya telepon, Fulan, saya di Madinah, ayo kita makan. Sampai di restoran, saya bilang, maaf Fulan, saya lebih kaya dari kamu sekarang. Saya bilang, benar, saya lebih kaya dari dia sekarang. Saya lebih kaya dari kamu, saya yang bayar. Dia bilang, enggak. Saya keluarkan uang langsung ke kasir. Kata dia, enggak, demi Allah jangan ambil. Katanya, demi Allah. Enak juga punya teman kayak begini. Dia bilang, demi Allah jangan ambil. Saya bilang, enggak ambil. Kata dia, saya sudah bersumpah. Saya juga bersumpah. Enggak, saya duluan sumpah daripada kamu. Ya Allah. Daripada bertengkar, ya udah saya ambil lagi duit saya. Alhamdulillah. Jadi orang-orang yang kita tidak pernah beri dia apa-apa. Ya. Bahkan posisi saya sekarang lebih berada daripada dia. Dia pun tetap seperti itu. Ya. Ini salah satu ya. Alhamdulillah dapat teman seperti itu ya. Di saat-saat sulit. Masih banyak cerita, tapi ini salah satunya ya. Saya sering telepon dia sekarang. Saya bilang, Fulan, kamu ke Indonesia bawa anak istri, udah kamu sampai sini insya Allah mudah lah. Yang penting kamu ada uang tiket di sini. Jadi dia enggak. Saya tidak mau. Ya, saya tidak ingin keluar di kota Madinah. Tinggal di kota Madinah nikmat, saya tidak ingin mata saya melihat yang macam-macam ya. Baik. Intinya saya ingin sampaikan bahwasanya di kota Madinah masih banyak orang-orang yang hebat. Dan di tanah air juga masih banyak orang-orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dia bersahabat dengan temannya tidak mengharapkan apa-apa, hanya mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan persaudaraan karena Allah. Yang menjalin relasi hubungan dengan orang lain bukan karena duniawi ya, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya seseorang ketika bersahabat karena Allah dia ikhlas. Dia harus ikhlas. Jangan dia menunjukkan kepada temannya seakan-akan dia mencintai karena Allah, tapi ternyata karena duniawi. Nampaknya karena hubungan, kayaknya mau dakwah bareng, kayaknya mau ya ibadah bareng. Ternyata ada udang di balik rempeyek ya. Jadi ada sesuatu di balik itu. Tapi dia menampakkan seakan-akan dia tulus. Ya, ini namanya bukan mencintai karena Allah. Kalau mencintai karena Allah memang orientasinya adalah akhirat. Berteman dengan siapa saja, berteman dengan orang lebih kaya daripada kita, orang berteman setara dengan kita yang lebih miskin dari kita. Pokoknya kita berteman dengan dia karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ingin mengocek harta dia, enggak. Tapi kita berteman karena kita ada kerjasama dalam berdakwah di jalan Allah. Kita memang harus punya teman yang baik, yang saling menasihati di antara kita. Saya katakan tadi, dalil akan keutamaan teman karena bersaudara, berteman karena Allah sangat banyak ya. Di antaranya tadi tentang 7 golongan. Golongan yang ketiga, kemudian di antaranya seperti kata Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, ainal mutahabuna bi jalali al yauma udhilluhum fi yaumi la dhilla illa dhilli. Pada hari kiamat kelak Allah mencari orang-orang tersebut, mana hamba-hambaku yang saling mencintai, yang saling bersaudara karena mengagungkan aku. Hari ini aku akan naungi mereka di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Allah cari mereka. Jadi Allah tenarkan mereka, Allah sohorkan mereka hanya karena mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Itu perkara besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berkata, wajabat mahabbati wajib, atau kecintaanku akan mengenai orang yang al-mutahabbina fiyya, yang saling mencintai karena aku. Al-mutabadilina fiyya, yang saling berkorban karena aku. Al-mutajalisina fiyya, yang saling duduk bareng-bareng karena aku. Wal mutazawirina fiyya, yang saling kunjung-mengunjung karena aku. Allah mengatakan wajib bagi Allah untuk mencintai mereka. Makanya dalam Sahih Muslim ketika ada seorang yang menjenguk saudaranya di tempat yang lain, maka Allah kirim malaikat untuk mengabarkan kecintaan Allah kepada orang ini. Inna rajulan zara akhun lahu fi qaryatin ukhra.
fa arsadahu Allahu malakan ala madrajatihi. Ada seorang berjalan jauh untuk menengok saudaranya. Maka Allah mengirim malaikat untuk menunggu di tempat dia lewat. Dalam bentuk manusia, malaikat menjelma menjadi manusia. Ketika orang tersebut lewat disapa oleh malaikat. Hai fulan, aina turid? Kemana kau hendak pergi? Kata dia mengatakan uridu akhan li fi hadhil qaryah. Aku ingin menyenguk saudaraku di negeri ini. Maka malaikat tanya, ada urusan dunia atau tidak? Hal laka min ni'matin tarubbuha alaih? Apakah kau ke temanmu itu karena ada urusan duniawi, ada perdagangan yang ingin kau tengok, ingin kau cek, atau ada perkebunan, atau ada misalnya peternakan yang ingin kau cek? Jadi tidak ada. Walakinni ahbabtuhu fillah, tapi aku mengunjunginya karena aku mencintainya karena Allah. Maka malaikat berkata, fa inni rasulu rabbik, sungguhnya aku adalah utusan Tuhanmu, bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fih, untuk mengabarkan kepada bahwasanya Allah mencintaimu, ya, karena engkau telah mencintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala. Dalil jelas bahwasanya dia menjenguk saudaranya bukan karena perkara dunia sama sekali. Bukan, meskipun dia harus menempuh jalan yang jauh. Jalannya dia beribadah. Dan dia sama sekali bukan perawi, tapi karena saya mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menunjukkan bahwasanya mencintai karena Allah, bersaudara karena Allah ibadah yang sangat agung. Ya. Kemudian juga dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maknanya al-mutahabbuna fillah ala manabir min nur. Ya. Yaqbituhumul anbiya wasyuhada. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang saling mencintai karena Allah, mereka pada hari kiamat di atas mimbar-mimbar, jadi tersohor. Allah naikkan mereka dilihat oleh khalayak. Yang mimbar-mimbar tersebut terbuat dari cahaya sebagai bentuk pemuliaan terhadap mereka. Yaqbituhumul anbiya wasyuhada. Kata Nabi, para nabi dan para syuhada begitu cemburu melihat mereka. Menunjukkan kemuliaan apa? Kemuliaan mereka. Ya. Ibadah yang sepele tapi ganjarannya luar biasa. Karena ikhwan, dalam kehidupan ini kita berusaha, ada teman-teman spesial kita yang kita mencintai dia karena Allah, kita jaga persaudaraan tersebut. Ada teman kita, pertemanan juga bertingkat-tingkat ya. Ada pertemanan secara umum yang kita mencintai mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Ada level berikutnya, ada level spesial, teman-teman kita enggak banyak. Tapi benar kita kontak mereka, mereka kontak kita, saling perhatian, ketemu dalam rangka berdakwah misalnya, dengan kesibukan kita masing-masing, tapi kita mencintainya karena Allah dan kita jaga, benar-benar kita mencintai dia karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kapan kita ada niat duniawi sama dia, maka akan terputus suatu saat. Manusia, sifat manusia, sekaya apapun dia, kalau kita berteman dengan dia dan dia merasa kita ingin ambil harta dia, dia tidak suka. Meskipun dia asetnya tidak terbatas, apalagi asetnya terbatas. Ya. Manusia ini saya sudah capek setengah mati, tapi dia merasa ini dekat sama saya ini karena ada sesuatu, pingin sesuatu sedikit-sedikit. Dia ngerasa bahwasanya dia ingin mengambil duitnya, kita ingin ambil duit dia akan tinggalkan kita dan tidak akan nyaman. Karena persaudaraan yang bukan karena Allah tidak akan langgeng. Di dunia tidak langgeng, apalagi di akhirat. Karenanya banyak relasi pertemanan yang tidak bertahan lama, putus di tengah jalan karena salah satu dari keduanya berkhianat. Salah satu dari keduanya berkhianat, rupanya di tengah jalan dia berteman bukan karena Allah tapi karena apa? Karena duniawi. Jadi temannya tersebut miskin, akhirnya tidak berteman lagi. Seperti itu. Atau tadi ada duniawi yang dia nampak seakan-akan dia mencintai karena Allah, ternyata bohong. Ternyata karena perkara duniawi. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi SAW bersabda, man ahabba fillah wa abghadha fillah, ya, wa a'ta fillah wa mana'a fillah faqad istakmala al-iman. Atau kama qala Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW, siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, menahan karena Allah, maka dia telah sempurna imannya. Jadi kita berusaha melakukan segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Tiga perkara siapa yang memiliki
siapa yang melakukannya atau memiliki sifat tiga perangai tersebut, maka dia akan merasakan manisnya iman. Di antaranya Allah yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak mencintai seorang kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan bersaudara karena Allah. Nah, ketika kita sudah saling mencintai karena Allah, kemudian kita sudah saling menjalin persaudaraan karena Allah, tentunya ada konsekuensi dari pernyataan kita tersebut. Apalagi kita sudah nyatakan kepada saudara kita, uhibbuka fillah. Aku mencintaimu karena, dalam sebuah riwayat, kalau kau mencintai seorang, datanglah ke rumahnya dan kau sampaikan, uhibbuka fillah. Aku mencintaimu karena Allah. Maka ucapan seperti ini ada konsekuensinya. Konsekuensi sebagai pertemanan tentunya harus lebih dekat, ya. Kemudian saling memperhatikan banyak hal yang mungkin akan kita singgung pada pagi hari ini. Hal-hal yang hendaknya diperhatikan ketika seorang bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala, agar persahabatan tersebut tetap terjaga. Di antaranya tadi sudah kita singgung, pertama, hendaknya dia selalu mengontrol niatnya, bahwasanya ketika dia bersahabat bukan karena duniawi, bukan, tapi benar-benar karena Allah, ya. Dia tengok saudaranya sesekali meskipun tidak ada acara duniawi tertentu, enggak, memang saya jenguk dia, ada jadwalnya, saya tengok dia, saya telepon dia, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu diingat bahwasanya kunjungan pun tidak boleh terus-terusan, ya. Tidak boleh terus-terusan. Ini di antara salah praktek pertemanan. Karena masing-masing kita punya kesibukan, masing-masing kita punya tanggung jawab. Teman kita punya keluarga yang harus dia ayomi, harus dia nafkahi. Kita pun demikian, kita punya keluarga yang harus kita nafkahi, anak-anak yang harus kita didik, dia juga punya anak yang harus didik, ada kerjaan yang harus dia perhatikan. Maka kita berteman dengan Allah tidak mesti harus ketemu setiap hari, tidak mesti ketemu setiap pekan, tidak harus. Yang penting kita sudah menjalin, ada waktunya kita ketemu, ada kunjungan, ya. Sebagian datang dalam sebagian riwayat, zur ghibban tazdad hubban. Kunjungilah sesekali, maka akan semakin menambah kecintaan di antara kalian. Kata para ulama, kecuali ada konsekuensi tertentu yang membuat harus bertemu setiap hari. Seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu setiap hari ketemu Nabi SAW. Karena ada kesibukan dakwah. Apalagi awal di kota Mekah, Rasulullah SAW tiap hari jenguk Abu Bakar, tiap hari. Entah enggak pagi, entah sore. Kenapa? Ada urusan perkembangan dakwah terus. Kalau seperti ini enggak ada masalah. Jika tidak, maka hukum asalnya kita tidak ketemu tiap hari dengan teman kita. Karena kalau kita ketemu tiap hari dan tidak ada kegiatan yang penting, akhirnya kita cuma ngobrol saja, ngalor ngidul, ngobrol sana, ngobrol sini. Tapi hari pertama topiknya jelas. Hari kedua topiknya tambah. Hari ketujuh topik sudah habis. Mau bicara apa lagi? Ketika topik sudah habis, mulai kita bicara fulan dan allan. Gimana si fulan? Gimana kalau ibu-ibu, bagaimana si fulan? Tahu enggak kamu mbak itu? Mbak ini, ibu ini, umu fulan, umu ini, ya. Mulai kita belara kalau bahasa apa? Ngomong sana, ngomong sini tentang orang macam-macam, akhirnya terjerumus dalam ghibah, namimah, atau enggak merendahkan orang dan macam-macam. Karena pertemuan kita sudah tidak efektif lagi. Ya. Makanya tidak mesti namanya pertemuan harus ketemu setiap saat. Akhirnya kalau kita bertemu setiap saat, ada kewajiban yang terlalaikan, jadi tumbal. Contoh, sebagian ibu-ibu, dia punya teman baru dan dia sangat sayang sama temannya karena temannya soleha. Tapi tiap hari ketemu. Tiap hari ketemu, namanya ketemu, siap-siap ketemu, pertemuan, ngobrol-ngobrol. Akhirnya suaminya tidak diperhatikan. Anak-anaknya juga kurang diperhatikan. Karena terlalu banyak, pertemuannya terlalu banyak, kuantitasnya terlalu banyak. Maka saya katakan, kita bertemu dengan teman kita, tapi bukan berarti harus tiap hari. Makanya dalam sebagian riwayat, sebagian salah mengatakan, ya, bahwasanya maknanya yaitu kita mencintai seseorang, ya, lebih yang kita jarang ketemu, lebih daripada orang yang kita ketemu tiap hari. Ya. Oleh karenanya pertemanan tidak mengharuskan harus bertemu tiap hari. Tapi intinya kita kontrol hati kita, bahwasanya kita berteman karena Allah,
dan lebih indah lagi kalau pertemanan tersebut kemudian dikaitkan dengan suatu kegiatan yang Islami, entah dakwah, entah ngurus anak yatim ya. Entah ngurus pondok, kita nggak ada pondok, kita sama-sama mikir pondok tersebut, bertemu ngomongin pondok, benar-benar bertemu karena Allah Subhanahu wa taala. Ada fakir miskin, kita ada sedekah, mungkin kapan kita kumpul kita sedekah, ada baksos ya. Ngurusin anak yatim, ngurus juga mungkin janda-janda yang terbengkalai ya. Ya diurus nggak para janda? Diurus ya. Tinggal yang mengurus niatnya benar ya. Jadi banyak yang bisa kita kerjakan. Banyak hal. Ini contoh untuk melanggengkan pertemanan kita, kita berteman karena Allah. Sesekali kita makan-makan, kita ngobrol-ngobrol, ngalung ngidul, sekali nggak apa. Selama kegiatan kita sudah selesai, anak itu sudah kita urus, ketemu ngobrol-ngobrol nggak ada masalah. Ya, bahkan pertemuan tersebut menambah rasa cinta. Jadi ini di antara konsekuensi yang harus kita perhatikan. Berikutnya, namanya pertemanan mengkonsekuensi harus saling menolong. Harus saling menolong. Memberi. Al-mutabadilina fiyya. Wajib kecintaanku mengenai orang yang saling berkorban karena aku. Kita saling berkorban, ya. Bisa kita punya teman, misalnya orang miskin, kita punya duit, kita bantu dia kalau kita tahu dia susah. Ya. Meskipun terkadang teman kita meskipun dia dekat dengan kita, tapi dia punya kebutuhan, dia diam, dia tidak ngomong. Dia malu untuk mengungkapkan. Nah, kita jangan tunggu dia minta, kita tafakud, kita cek. Orang itu meskipun dia diam, kelihatan dari raut wajahnya. Ini ada masalah ya. Kayaknya wajahnya kusut. Ya, kita cek. Gimana kabar? Sehingga tidak perlu dia kemudian ngemis-ngemis sama kita. Enggak, kita tahu dia wajahnya kusut, dia tanya. Gimana kabar ya? Cek. Kalau ternyata dia ada keperluan, kita bantu semampunya. Kalau kita punya harta, kita bantu. Ya, kita punya duit, ngapain simpan-simpan? Ya, kita bantu. Saatnya tepat kita bersedekah, kita bantu, kita beri hadiah kepada teman kita ketika dia sedang membutuhkan. Atau kalau kita tidak punya duit, ya kita bisa bantu dia dengan nasihat. Ya, dengan nasihat. Itu dengan tenaga. Atau kita temani urusan dia. Apa kata Nabi SAW? La an amshi ma akhin li fi hajatihi ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Aku berjalan menemani saudaraku untuk memenuhi keperluannya, lebih aku sukai daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Jadi, kita bisa bantu dengan berbagai hal. Dengan uang boleh, dengan tenaga boleh, dengan waktu, dengan kedudukan kita, ya, kita bisa ngomongin orang lain, ya. Kita bantu. Inilah konsekuensi dari persahabatan karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya pertemuan senang-senang doang, bersahabat di rumah makan doang. Tidak seperti itu. Bersahabat sepedaan doang, jalan-jalan terus, ini namanya bukan karena duniawi, karena Allah ada konsekuensinya. Konsekuensinya ya. Jadi ada waktu yang kita berikan ya. Subhanallah, saya dulu di Madinah punya teman-teman ya, sekarang juga banyak, tapi di Madinah dulu zaman-zaman saya sulit ya. Luar biasa teman-teman itu. Yang bantu saya bukan orang kaya, yang juga miskin seperti saya, tapi dia mengorbankan waktu, mengorbankan harta, ya luar biasanya. Saya punya teman sekarang sudah jadi dosen di Universitas Madinah, dosen. Dulu dia bukan orang kaya, kadang sendal saya mungkin lebih baik pada sendal dia. Tapi subhanallah, saya lagi benar-benar tidak ada duit, saya sama istri, kadang kita mau ke rumah sakit aja, untuk bayar taksi aja mikir 20 kali ya. Karena taksi mungkin 20 rial, bolak-balik 40 rial, aduh. Saya telepon dia, Fulan, bisa antar saya enggak? Maksud saya enggak ada duit maksudnya. Dia datang, dia orang Arab Saudi datang. Pakai mobil dari mana, dia antar kita, kemudian dijemput, diantar ke rumah sakit, dia tungguin, kemudian dia antar balik lagi. Subhanallah. Makanya istri saya selalu ingat teman saya itu ya. Sekarang dia dosen. Masya Allah. Kadang-kadang dia datang, tiba-tiba dia datang, Firanda sama pengen main ke rumah. Dia perhatian saya, dia perhatian. Pengen main ke rumah. Oh ya silakan main ke rumah. Datang, kita ngobrol di ruangan tamu. Kemudian pas saya pulang, dia telepon. Firanda, iya. Ya Syekh, kenapa? Itu tadi ada saya baca buku bagus, buku ini halaman sekian, coba faedah kamu buka situ. Oh iya ya, saya buka bukunya, ternyata dia taruh duit di situ. Faedah yang indah.
Masya Allah. Ini teman yang lain, tadi lain, ini lain ya. Alhamdulillah, saya punya teman baik-baik. Masya Allah ya. Kadang dia temani saya masih ingat tuh. Dia ngajar saya naik mobil. Firanda, sini belajar mobil sama saya. Ingat, kamu pasti harus bisa naik mobil. Ya, sini ngajar. Dia temani saya belajar. Saya tidak minta, dia yang panggil saya, kamu harus belajar mobil. Suatu saat kau akan perlu. Sebelum istri saya datang. Dia ajak ke tengah mana, kemudian naik. Masya Allah. Tidak ada harta yang saya pernah berikan sama dia. Ya. Dan dia bukan orang kaya raya, dia juga susah seperti itu, tapi dia punya perhatian. Termasuk ini teman saya juga yang sama ya. Ketika saya datang di Madinah, bawa istri, cerita lanjut yang tadi ya. Saya buat sama anak-anak. Di antara hal yang berat bagi mahasiswa adalah tidak punya tempat tinggal karena apartemen mahal. Ini saya cerita ngalor ngidul karena panitia bilang harus lama-lama ya. Padahal saya mau cepat. Jadi sudah saya cerita pengalaman-pengalaman aja. Ya, bahwasanya orang-orang baik itu ada. Insya Allah kalau kita tulus, mudah-mudahan ya Allah kirimkan pada kita teman-teman yang baik, yang bisa membantu kita dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Intinya, karena saya sewa rumah itu mahal, gaji kita nggak cukup. Kita diberi beasiswa oleh pemerintah Arab Saudi 850 rial, 900 rial, 880, 900 rial lah, 900 rial per bulan. Sementara sewa apartemen mungkin sebulan 1000 rial. Duit dari mana? Ya. Untuk makan saja kalau kasih semua nggak bisa makan. Akhirnya saya numpang sama teman orang Indonesia, masya Allah. Saya numpang 2 bulan. Udah rumah kecil saya numpang di situ ya. Terus sudah saya nggak enak, saya pindah tumpangan kedua sebulan. Jadi ada yang 2 bulan, ada sebulan. Satu saat kita sekarang alhamdulillah. Satu saat kita. Teman saya nanya, kamu udah dapat tempat? Dia nggak tahu mungkin. Saya juga nggak pernah ngabarin. Belum. Loh, kamu udah lama nggak punya tempat? Belum. Dah. Habis itu dia bilang, Firanda, ada tempat rumah saudara saya. Kamu pindah aja ke situ. Berapa? Gratis. Sudah punya saudara saya. Sampai kapan? Sampai kamu dapat tempat gratis. Karena ada jatah dari universitas. Tapi kita harus nunggu sampai ada mahasiswa yang lulus keluar baru saya tempati. Kalau nggak lulus repot. Jadi entah sesuatu yang tidak jelas. Kita nunggu antrian. Karena saya ngantri, saya nomor berapa. Kalau ada antri depan saya, ada yang lulus, dia yang masuk dulu. Gak jelas, bisa jadi setahun, bisa jadi 2 tahun, dan sebagian teman nunggu sampai bertahun-tahun. Nah, kesempatan saya sudah 3 bulan dalam penderitaan ya. Akhirnya, saya semangat. Benar ya, iya. Sampai kapan? Sampai kau dapat tempat gratis dari universitas. Makanya alhamdulillah saya bilang istri senang kita pindah rumah model orang Arab, mewah, kamar mandi ada berapa, kemudian mewah lah. Senang tinggal situ. Berapa lama kemudian akhirnya saya dapat apartemen gratis dari universitas. Akhirnya saya pindah. Sampai sebagian ustaz-ustaz yang sekarang jadi ustaz-ustaz juga dulu sempat kumpul dengan saya di situ, kita belajar bareng di rumah itu. Setelah saya pindah ke apartemen gratis, datang teman saya dari Kosovo. Dia juga baru bawa istri. Sama nasibnya, Firanda, susah ini cari apartemen, duit nggak ada. Saya bilang tunggu sebentar. Saya punya kawan sebentar, kau tunggu saja. Saya telepon teman saya Arab Saudi tadi. Fulan, ada teman kita satu itu, dia bawa istri nggak punya tempat tinggal. Bisa nggak pakai rumah yang kemarin? Firanda, jangan kau bilang dia itu dulu saya bayar buat kamu katanya. Kirain gratis. Ternyata dia bayar. Ini akhirnya ngobrol cerita, nggak apa-apa ya. Salah satu kebaikan dia, teman yang sama. Suatu saat saya nggak punya uang. Sering dulu nggak punya uang, sering ya. Sekarang alhamdulillah banyak rezeki. Saya nggak punya uang, kemudian saya pinjam uang sama dia. Saya bilang, Fulan, saya butuh uang. Ini gini urusan banyak gini, berapa? 4.000 rial. 4.000 rial itu banyak ya. Zaman kita mahasiswa kita gaji cuma 900, 4.000 rial berarti kan hampir 4 kali lipat. Saya telepon, saya lagi nggak di Madinah, Firanda. Tapi kamu nanti malam, kamu ke masjid, ketemu si Fulan. Saya nanti titip sesuatu di situ. Akhirnya malam-malam saya pergi dan dia titip sesuatu ya tertutup. Ini titipan dari Fulan, saya ambil lewat temannya. Saya bilang, Fulan maaf, ya. Namanya Nasir. Teman saya itu namanya siapa?
Nasir. Saya bilang, Syekh Nasir, maaf, saya hanya bisa bayar nanti bulan Ramadan. Lama, bulan Ramadan masih lama ya. Oh, enggak apa-apa, enggak apa. Ya. Kenapa saya bilang bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan kita banyak dapat sumbangan. Biasanya mahasiswa dikasih sumbangan kita bisa. Jadi kemungkinan saya bisa bayar utang. Saya tunggu sumbangan berikutnya untuk apa? Jadi kita nggak kerja, kita cuma belajar waktu itu. Nggak kerja ya gimana? Coba ya sudah, tinggal belajar, duit habis sesudah, tinggal bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bilang Ramadan saya ganti insya Allah. Benar. Ketika bulan Ramadan saya dapat duit. Akhirnya saya telepon. Nasir, Firanda gimana? Alhamdulillah nih. Saya ada duit, saya mau bayar utang kamu. Dia matikan HP. Saya telepon lagi, dia matikan HP lagi. Saya telepon lagi, dia reject terus. Ini kenapa ini orang? Aduh, mungkin ada sesuatu. Akhirnya sudah saya nggak telepon lagi. Tahu-tahu dia kirim SMS. Itu dulu belum ada WhatsApp. Jadi Firanda, di antara amal soleh adalah menerima hadiah dari teman. Dan apa yang saya kasih kau dulu 4.000 real itu adalah hadiah dari saya. Dia bilang bukan gitu. Dia bilang iya, di antara amal soleh adalah menyenangkan hati saudara. Menyenangkan hati apa? Saudara. 4.000 real, dia tidak bilang nominal. Dia bilang apa yang saya kasihkan kepadamu dulu itu adalah hadiah dari saya untuk kamu. Kalau kamu terima, saya sangat senang. Cara pengungkapannya begitu. Dia bilang, itu kecil sudah enggak apa-apa. Enggak begitu. Jadi dia ingin memberikan kita sesuatu tanpa ada tanpa ada merasa kita punya hutang budi. Justru dia mengatakan kalau kamu terima, kamu justru berbuat baik sama saya senang. Ungkapan SMS-nya seperti itu. Di antara amal soleh adalah engkau menyenangkan hati temanmu. Itu yang dulu saya kasih adalah hadiah dari saya. Kalau kamu terima, kamu telah menyenangkan saya. Wah, mantap ini. Akhirnya ya udah dengan senang hati. Dan tidak ada rasa direndahkan, tidak ada itu kecil, enggak ada begitu. Memang dia bilang kamu menyenangkan saya kalau kamu terima. Tapi setelah saya repot, saya mau pinjam lagi enggak enak. Itulah kisahnya. Sekarang dia dosen di Universitas Madinah. Sebagian anak-anak mahasiswa baru jadi murid dia. Namanya Syekh Nasir bin Ghazi Ar-Ruhaili. Hafizahullah taala. Nah, apa saya ceramah bahasa Indonesia kan dia enggak tahu. Kalau dia tahu kan mungkin dia marah ya. Tapi intinya ada orang seperti itu yang subhanallah kita enggak punya utang budi sama dia, tapi ternyata dia mau berbuat baik sama kita dan tidak pernah ngungkit-ngungkit, enggak pernah. Ya, enggak pernah ya. Dan alhamdulillah persahabatan ya. Terakhir saya telepon dia karena saya sama istri kenal banget sama dia karena terlalu sering dia bantu kita. Saya telepon Syekh Nasir. Saya tadi malam mimpi kamu datang ke sini, ke Indonesia. Waduh, kata dia, kapan kamu ke sini? Saya mimpi kamu datang ke rumah saya. Ini kapan ini? Dia bilang itu dia jawab dia di SMS. Dia bilang, insya Allah takwilnya ya Firanda akan ada orang ganggu kamu, tapi ada Nasir, penolong yang menolongmu. Insya Allah. Jadi ada mau teman lagi mau cerita lagi? Enggak usah, cukup itu aja. Jadi intinya ikhwan, namanya pertemanan kita harus saling kenal. Kalau ada kita bisa bantu, kita bantu tidak mesti dengan materi. Bisa bantu dengan kunjungan, bisa bantu dengan mendengar suka dukanya, kita intinya dia merasa ada seseorang yang bersama dia. Setelah Allah Subhanahu wa taala, ada sebab utama yang membuat hatinya tenang, itu temannya. Tidak harus dengan materi. Saya bilang pertemuan tidak harus materi. Kita jalan temani dia, kata Nabi tadi sallallahu alaihi wasallam, saya berjalan sama teman saya dalam rangka untuk memenuhi keperluannya lebih saya sukai daripada iktikaf di Masjid Nabawi. Alhamdulillah kita punya teman-teman seperti itu yang membantu kita dengan materi, membantu kita dengan support, dengan semangat ya. Saat kita butuhkan dia datang ya. Ini teman-teman sejati yang bukan kita hanya bertemu tatkala lagi makan bareng aja baru ketemu. Ya. Bukan walimahan saja baru apa? Ketemu. Ya, bukan hanya senang-senang aja, tapi bertemu dalam susah dan suka dan duka. Dia selalu bersama dengan kita. Ya. Dan ini harus peka. Jadi kita harus punya sifat peka. Lihat teman agak gini, ada apa kamu telepon atau kunjungan? Taib, sebagaimana Abu Darda ketika merasa Salman Al-Farisi ketika merasa sesuatu yang agak mungkin kurang pas dari saudaranya Abu Darda, dia datang. Dan dia jenguk, dia tengok dan ternyata memang ada permasalahan.
Kemudian karena ini adalah ibadah, berteman karena Allah, persaudaraan karena Allah, maka kita berusaha untuk menjaganya. Di antara menjaganya adalah dengan adab bergaul. Adab bergaul tersebut yaitu kita berusaha menghargai dia sebagai teman. Karenanya hati-hati, jangan bercanda akhirnya kita seperti merendahkan dia, jangan. Dia teman, aziz, dia saudara kita karena Allah. Kita boleh bercanda tapi jangan sampai kita merendahkan dia. Jangan berusaha jangan menyinggung hatinya sebisa mungkin. Karena pertemanan kadang-kadang seperti kita kelewatan akhirnya kita ngomong dia tersinggung ya. Dan kita masalahnya di Indonesia ini banyak orang tersinggung tapi dipendam ya. Kalau di Arab mereka tersinggung mereka bilang, jangan ngomong gitu dong. Dia ungkapin. Berarti kalau orang Jawa suka apa? Suka apa namanya? Pekewu. Enggak, kalau nyimpan namanya apa? Mendem ya, itu mendem ya. Pendem tapi bukan memaafkan, kadang mendem tapi apa? Membesar menjadi api dalam sekam ya. Kalau mendem maafkan, masya Allah, tidak apa-apa. Tapi kalau mendem, yang khawatir mendem tapi tidak memaafkan, akhirnya retak. Makanya kita harus jaga perkataan. Kita kalau ngomong sama dia dengan dia merasa kita menghargai dia. Kalau dia ngomong kita lihat. Ya, jangan dia ngomong kita main HP sendiri, enggak, kita ngobrol, kita hargai dia. Kita hargai dia. Ya, karena dia adalah teman kita dan ini dituntut oleh Allah untuk kita menjaga pertemanan tersebut. Tapi perlu saya ingatkan juga, ketika kita berteman dengan kawan kita ambil kaidah dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, "Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa arid 'anil jahilin." Khudhil afwa. Ambillah sikap memaafkan. Ayat ini sebagian ulama mengatakan dia adalah ayat ajma'u ayatin, ayat yang paling yang paling mengumpulkan tentang akhlak mulia. Di antara akhlak mulia tersebut khudhil afwa. Khudhil afwa itu maksudnya apa? Maksudnya bermuamalah dengan orang lain dengan yang semampu dia. Jangan kita maksakan lebih daripada yang bisa dia lakukan. Kita punya teman, kita sih harapan kita, teman kita hadir sama kita setiap saat kita dalam kondisi sulit. Tapi kalau dia tidak hadir karena keperluan, kita beri uzur. Kita beri uzur. Sebagaimana kita tidak bisa seperti dia, sebagaimana kita tidak seperti yang bisa kita harapkan, selalu hadir ketika dia perlu, demikian juga jangan terlalu berharap dia selalu hadir ketika kita perlu. Ya. Jadi kita lapang dada ya. Ada saat teman kita lagi perlu dia selalu hadir. Ada saat-saat kita lagi genting-gentingnya dia beruzur. Tidak bisa, qadarullah saya lagi gini, saya ada banyak keperluan. Ya sudah, khudhil afwa, maafkan. Dan itu adalah akhlak dalam bermuamalah dengan siapapun. Kita bermuamalah dengan tetangga, bermuamalah dengan teman, bermuamalah dengan ustadz, bermuamalah dengan murid. Jangan kita berharap mereka seperti yang kita inginkan. Ya, pokoknya kita ingin mereka baik. Kalau mereka cuma bisa segitu, ya sudah. Maafkan mereka. Kita yang beradaptasi dengan mereka. Oh, ya sudah, dia kemampuannya segitu. Jangan kita paksa sehingga dia merasa berat berteman dengan kita. Ini namanya teman tidak mungkin selalu hadir ya. Saya menghadapi kondisi tertentu. Ketika dalam kondisi sulit, teman-teman yang saya sangka mereka dekat dengan saya, semuanya menghindar. Semuanya menghindar. Tapi saya kasih uzur. Mau saya contohkan? Saya kasih uzur. Mungkin mereka dengar kajian ini. Saya kasih uzur. Nggak usah lah ya. Jadi intinya ya saya udah mereka ada uzur mungkin begini. Dan saya tidak maksa mereka untuk berbuat lebih daripada yang mereka mampu. Dan saya tidak tanya kamu kenapa tidak gituin saya, kamu kenapa tidak hubungi saya. Saya nggak tanya. Saya yakin mereka baik sama saya, selama ini baik sama saya. Dalam kondisi tertentu mereka tidak mampu dan mereka dapat uzur. Jadi kita seperti berteman. Karena teman tidak ada yang sempurna. Syekh Albani rahimahullah pernah menyampaikan, dia mengatakan turidu sahiban la aiba fihi wa halil udu yafuhu bila dukhani. Kau ingin saudara, teman yang tidak ada aibnya, tidak ada kekurangannya, apakah kau ingin ada kayu gaharu mengeluarkan bau harum tanpa ada asapnya? Kalau kita bakar kayu gaharu pasti ada apa? Asapnya, tapi di balik asap tersebut ada bau yang harum. Teman pun demikian. Jangan kau berharap temanmu benar-benar apapun yang kau inginkan dia nurutin, apapun yang kau perlukan dia di samping kananmu membantumu. Tidak harus demikian.
Dia punya keluarga, dia punya kesibukan, dia punya pekerjaan, dia punya uzur. Tapi cukuplah secara global, secara mayoritas, secara dominan dia dekat sama kita. Sudah bersyukur dan kita syukuri, kita tahan teman tersebut dengan baik. Jangan teman kita mungkin punya kurang sedikit, kita sudah enggak lagi berteman sama dia. Dia mengecewakan aku. Ini enggak benar. Namanya kita berteman bukan karena Allah. Kita ingin punya teman malaikat, sementara kita sendiri bukan malaikat. Ya. Jadi kita meskipun kita berharap teman kita selalu hadir dalam ketika kita lagi membutuhkannya, tapi kalau tidak hadir kita kasih uzur karena tidak ada teman yang sempurna. Kemudian jangan lupa di antara konsekuensi pertemanan, doakan mereka. Dalam sujud kita, dalam salat malam kita, ya. Tidak perlu kita cerita, saya doain kamu tiap hari loh. Maksud lu apa? Biar dikasih bantuan gitu. Enggak, ya kita doain dia, tidak perlu dia tahu. Kalau sesekali dia minta doa terus kita baru kasih tahu. Saya selalu doain kamu kok. Sesekali aja. Kalau dia enggak perlu tahu enggak usah. Kalau perlu nah. Itu kita doakan orang-orang yang punya jasa dalam kehidupan kita sebagai bentuk la yashkurullah ma la yashkurun nas. Tidak tahu berterima kasih kepada Allah, orang tidak tahu berterima kasih kepada orang lain. Orang-orang yang punya jasa dalam kehidupan kita, kita ingat. Kita berusaha balas. Kalau kita enggak bisa balas dengan materi, dengan apa, kita doain. Meskipun dia sudah meninggal. Seperti Imam Ahmad mengatakan, sittatun ad'u lahum fis sahar. 6 orang yang selalu aku doakan di dalam waktu sahur, di waktu mustajab. Di antaranya Al-Imam Syafi'i yang selalu didoakan oleh Imam Ahmad. Kenapa Imam Ahmad rahimahullah merasa gurunya tersebut telah memberikan jasa besar dalam kehidupannya. Itu jasa ilmu. Jasa ilmu. Jadi kalau kita punya teman-teman yang kita tahu dia selalu menolong kita, selalu bersama dengan kita, mereka punya hak untuk kita doain. Dia tentu punya masalah, tidak semua masalah dia sampaikan kepada. Justru kita sering membuat dia bermasalah gara-gara kita. Ya. Maka tidak ada yang terbaik bagi dia kecuali kita doain. Serahkan kepada Allah untuk bantu dia sebagaimana dia telah berbuat sama kita, semoga Allah berbuat baik sama dia. Ada kawan yang bilang, jangan lupa doain saya, jangan lupa doain saya, jangan lupa. Akhirnya saya bilang, saya selalu doain kamu kok. Kok bilang-bilang nih? Ya, sebenarnya enggak mau bilang, cuma khawatir saya tidak dia ya enggak apa. Yang penting kita berdoa bukan karena duniawi. Bukan kita lapor-lapor, saya doain kamu tiap salat malam. Setahun saya salat malam saya doain kamu. Salat malamnya berapa kali? Cuma sekali setahun. Intinya kita pun kadang kita ungkapkan supaya semakin mempererat cinta karena Allah, bukan karena intrik dunia, bukan karena tujuan dunia. Pokoknya jangan karena duniawi. Kita cinta karena Allah berarti bukan ada tujuan duniawi. Karenanya ketika kita bergaul dengan dia, kita berusaha memberi manfaatkan pada dia, bukan kita mencari manfaat dari dia. Jangan, itu berarti kita niatnya apa? Duniawi. Kita berusaha beri manfaat sama dia. Kalau tidak bisa beri materi, bisa beri manfaat secara ilmu atau secara nasihat. Pokoknya kita ingin kebersamaan kita dengan dia memberi manfaat untuk dia dan untuk kita, untuk akhirat. Bukan kita ingin ambil apa? Dunianya. Kemudian di antara konsekuensi pertemanan karena Allah Subhanahu wa taala, kita harus menjaga rahasianya. Kalau dia sempat ngomong sama kita, ya rahasia. Dia tidak mungkin ngomong sama kita kecuali dia pilih. Ya, dan konsekuensi pertemanan kita pasti tahu buruk-buruknya teman kita, rahasia keluarga dia, urusan pribadinya, kita tempat curhatnya, ya kita benar-benar jaga rahasia. Jangan kita ember mulut ini. Ngomong sana, ngomong ke sini. Enggak. Itu namanya bukan teman sejati. Itu namanya teman yang enggak benar. Teman yang tidak amanah. Ar-rajula idza haddatsa ar-rajula tsumma altafata anhu fa hiya amanah. Kalau ada seorang sudah ngobrol sama orang lain, kemudian dia berpaling, maka itu adalah aman. Ada yang mengatakan iltafata anhu, ada yang mengatakan dia lihat kanan, lihat kiri, ada yang mengatakan dia pergi, maka sudah jadi amanah. Ya, karena dia ngomong kepada kita secara khusus berarti pembicaraan khusus. Dia WhatsApp kita secara khusus berarti pembicaraan khusus. Jangan kita screenshot kemudian kita kirim ke teman yang lain. Tidak boleh. Ini rahasia antara kita dengan dia. Ya. Latih diri kita untuk menjaga rahasia. Kalau ada permasalahan dia tidak cerita sama kita, ya sudah kita enggak usah cari tahu. Bukan merupakan konsekuensi pertemanan kita harus tahu rahasia teman kita. Teman kita punya rahasia-rahasia yang banyak, dia tidak cerita sama kita, enggak usah kita tanya-tanya.
Kita kan teman, masa kok nggak cerita? Nggak, mesti harus begitu. Ya. Saya sering sampaikan contoh ini. Kalau kita jalan sama teman, teman dekat kita, tahu-tahu dia angkat telepon, tahu-tahu dia angkat suara teriak-teriak, kita nggak usah bilang, siapa tadi sih? Nggak usah. Diam aja. Kalau dia pingin cerita, dia akan cerita. Ini tadi ada orang brengsek gitu, dasar setan. Baru dia cerita sama kita, baru kita. Kalau dia nggak cerita, kita nggak usah kepo. Siapa itu? Ini bini gua, tahu nggak? Nggak usah. Mungkin aib keluarga, nggak usah tanya, dia diam aja. Diam aja, nggak usah. Jadi tidak harus kita tahu privasi dia, nggak harus. Nggak usah kepo itu sifat tercela. Kalau dia perlu kalau dia ingin kita tahu, dia akan cerita. Kalau enggak, kita nggak usah tanya-tanya. Kalau misalnya kita tanya, lagi kemana? Lagi jalan-jalan. Nggak usah kita kejar. Emang kemana? Nggak usah. Mungkin kalau dia mau cerita, dia akan cerita. Mungkin ada hal dia tidak ingin kita tahu. Mungkin dia lagi jalan-jalan ke Bali, kayak dia jalan-jalan kemana, kayak jalan-jalan ke luar negeri kemana. Dia nggak mau cerita, ya sudah, kamu nggak usah nanya. Sama siapa sih? Sama siapa sih? Ini kepo, nggak usah. Nanti kalau dia mau tahu, dia akan kirim foto mungkin, ya baru kita tahu. Berarti dia tidak jadi masalah untuk kita tanya. Jadi jangan suka nanya. Teman kita punya teman-teman dekat yang kita tidak selalu tanya, kamu lagi ngapain? Sama siapa? Sampai kapan? Kamu intel apa tanya-tanya gitu? Ya kalau istri kita yang begitu nggak masalah. Tapi kalau kamu ngapain? Jadi tidak perlu. Namanya pertemanan tidak harus kita tahu privasi dia. Dia punya privasi banyak. Ya, hartanya mungkin dia privasikan, nggak perlu kita tahu. Ini kita yang penting berteman, ketemu baik-baik kan. Alhamdulillah kalau dia perlu bantuan kita bantu. Urusan keluarganya tidak perlu kita ketahui kecuali kalau dia kabarkan. Ya, urusan kantornya tidak perlu kita ketahui kalau dia kabarkan. Kalau nggak perlu tahu. Nggak perlu tahu. Ini kadang-kadang pertemanan seperti itu. Terutama ibu-ibu berteman berlebihan. Kamu kok tidak cerita sama saya? Jangan marah-marah, enggak mesti tahu, udah mesti tahu. Di antara ciri teman sejati ini sangat penting. Kalau temannya salah, dia nasihati. Kesalahan tersebut di depan mata dia, bukan kesalahan yang disembunyikan. Kalau kesalahan tersebut sengaja disembunyikan, enggak usah. Tapi kalau kelihatan depan mata kita, ya sudah, kita ingatkan. Jangan kita biarkan. Jangan kita biarkan. Misalnya kita telepon teman kita, ini kejadian ya. Langsung diangkat. Ya, Fulan, gimana kabar? Tahu-tahu ada bunyi. Ting tong. Silakan masuk di bioskop, kita dengar itu. Kayak gitu lagi di bioskop. Enggak usah kita kejar. Kamu lagi bioskop ya? Kamu lagi? Ya mungkin dia malu. Nanti kapan saat kita akan nasihati baik-baik ya. Jadi kalau ada aib dia sembunyikan, kita enggak perlu cari tahu. Tapi kalau di depan kita, maka konsekuensi pertemanan kita nasihati. Banyak seorang berteman ketika temannya terjatuh dalam kesalahan dan dia lihat dia tidak menasihati. Ini bukan ciri orang mukmin. Al-mu'min mir'atu akhihil mu'min. Seorang mukmin adalah cermin bagi saudaranya sesama mukmin. Cermin apa? Cermin itu bisa menampakkan aib temannya tersebut. Kita kalau bercermin di cermin kita akan kelihatan jerawat kita ke, tai lalat kita ke, kotoran mata kita ke, ya, semuanya kelihatan. Ya. Terkadang kita tidak bisa lihat, tapi dengan cermin tersebut bisa kelihatan. Artinya teman kita bisa melihat aib-aib yang terkadang kita sadari maupun tidak kita sadari. Nah, seandainya kita melihat teman kita punya kekurangan, wajib bagi kita untuk menasihati. Jangan kita gara-gara nggak enak, pekewu, akhirnya kita tidak. Nah, ini teman yang salah seperti ini. Justru teman pengkhianat, membiarkan saudaranya dalam kemaksiatan, dalam kesalahan, dan dia tidak nasihat. Nasihati dengan cara yang baik, dengan bertahap, alal infirad, berdua-duaan. Ngomong baik-baik, menunjukkan rasa sayang dengan kata-kata yang menghargai. Bilang, Masya Allah, kamu begini, tapi saya lihat kamu, mohon maaf, mungkin saya salah lihat, saya salah paham, mudah-mudahan kamu enggak ini, saya benar-benar sayang sama kamu. Saya lihat kamu kemarin begini. Apa saya salah lihat ya? Gitu. Jadi ngomong dengan penuh penghormatan. Jangan bilang, ternyata ya kamu ya, ternyata ya. Namanya peperangan kalau begitu. Dia enggak menghargai dia namanya. Ya. Jadi sebagaimana dia terjerumus dalam maksiat, kita juga terjerumus dalam maksiat. Cuma dia ketahuan, kita tidak ketahuan. Itu saja. Siapa sih yang sempurna? Kita semua terjerumus dalam kemaksiatan. Ya. Oleh karenanya kalau kita lihat teman kita bersalah, jangan kita biarkan. Kalau kita biarkan, kita berkhianat. Kenapa kamu tidak tegur? Ya, agar pertemanan kita terjaga. Ini enggak benar seperti ini. Berarti kamu berteman bukan karena Allah. Berteman bukan karena Allah. Kita harus tegur. Kalau ternyata dia tidak terima, kemudian dia memisahkan diri, itu
Udah konsekuensi, nggak ada masalah. Kita panggil, kita nasihati, kamu begini, begini, begini. Kamu harusnya nggak begitu. Coba seandainya kamu begini. Terus dia putuskan hubungan, ya bukan salah kita. Yang penting kita sudah menyampaikan dengan cara yang terbaik. Tapi mungkin masih banyak tentunya perkara-perkara ada pada pertemanan. Tapi intinya beribadahlah kepada Allah dengan mencari teman-teman yang karena Allah Subhanahu. Kita punya teman banyak, semuanya karena Allah insya Allah. Tapi ada teman-teman khusus. Ya mungkin tidak terlalu banyak, 5 orang, 4 orang, 3 orang. Yang benar-benar kita menjalani kehidupan ini dengan mereka. Memikirkan dakwah kayak, memikirkan fakir miskin kayak, ya. Mikirkan apa lagi tadi? Apa? Janda tua apa ya, bukan janda muda ya. Memikirkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga kita dalam kehidupan waktu kita tidak terbuang. Berteman karena Allah, pikiran kita, risau kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul diskusi tentang ya sambil ketawa kita berdiskusi terarah. Cari teman-teman yang bukan cari teman-teman yang buang waktu kita, buang umur kita. Ketemu cuma ngobrol ngalor ngidul, nanti ketemu lagi gibah sana gibah sini. Yang kalau kita berpisah dari dia, hati kita semakin keras. Kita pingin ketemu teman, kalau kita ngobrol, meskipun dalam obrolan tersebut ada tawa, ada canda, hati kita bahagia. Kenapa? Karena pembicaraan kita ada tujuan. Demikian apa yang bisa disampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.